99% orang itu salah beli emas dan mereka nggak sadar. Kebanyakan orang merasa aman, padahal mereka sudah rugi dari awal. Ketika orang membeli emas, mereka punya perasaan aman. Aman dari inflasi, aman dari krisis, aman untuk masa depan. Tapi ada satu hal nih yang sebenarnya jarang disadari. Banyak orang itu sudah rugi bahkan sejak mereka membeli emas itu. Bukan karena harga emasnya turun, tapi karena mereka membeli dengan cara yang salah. Dan yang lebih berbahaya, mereka nggak sadar. Tahu nggak? Kita sering membuat keputusan finansial yang salah dan itu seringkali berasal dari informasi yang nggak lengkap. Coba kita kulik lebih dalam soal keputusan membeli emas secara satu persatu. Kesalahan yang pertama, banyak orang membeli emas dalam bentuk perhiasan. Entah itu cincin, gelang, kalung. Alasannya masuk akal, bisa dipakai sekaligus investasi. Tapi ada satu hal nih yang mungkin gak disadari. Harga perhiasan itu bukan cuma harga emas. Ada biaya desain, biaya produksi, ada margin toko. Contoh sederhana ya. Anda beli gelang emas katakanlah 10 juta. Ketika dijual kembali, nilainya bisa turun jauh. Kenapa? Karena yang dihitung hanya kadar emasnya, desainnya sih enggak. Artinya dari awal sebenarnya Anda itu sudah membayar lebih tinggi dari nilai investasinya. Perhiasan itu adalah konsumsi dengan unsur emas, bukan instrumen investasi yang efisien. Kesalahan yang kedua, banyak orang tidak memahami spread. Apa itu? Selisih antara harga beli dan harga jual. Contoh ya, Anda beli emas harganya 3 juta per gram. Ketika ingin menjual, harga buybacknya 2,7 juta. Ada selisih sampai 300 ribu. Itu berarti ya harga emas harus naik yang cukup dulu baru Anda benar-benar bisa untung. Kalau nggak paham tentang ini, orang akhirnya jadi sering merasa harga emas kok nggak naik-naik ya. Padahal sebenarnya yang mereka sedang kejar itu adalah selisih dari awal itu. Kesalahan ketiga, nah yang ini yang paling sering terjadi. Orang beli emas, kapan sih? Ketika harga sedang naik. Ketika berita lagi rame. Ya, atau teman-temannya lagi bicara soal emas. Jadi artinya keputusan beli emas itu didorong karena emosi. Bukan karena strategi atau keputusan finansial yang bijak. Contoh lagi ya. Seseorang melihat harga emas ini lagi naik terus. Terus dia beli aja dalam jumlah besar di harga yang tinggi. Lalu beberapa bulan kemudian, harganya kok stagnan. Terus dia mulai ragu dan berpikir untuk menjual. Padahal kan seharusnya dia sudah tahu, emas itu bukan instrumen jangka pendek. Tanpa strategi, emas yang seharusnya menjadi alat perlindungan, justru menjadi sumber kebingungan. Jika bukan beli emas dalam bentuk perhiasan, bukan asal beli pas emas lagi rame dibicarakan alias FOMO, lalu bagaimana? Coba ya saya jelasin pelan-pelan. Kita kembali lagi ke fungsi dasar emas sebagai penyimpan nilai. Dan untuk fungsi ini, bentuk emas ini menjadi penting. Emas dalam bentuk batangan itu punya beberapa karakteristik. Kemurnian tinggi, harga lebih transparan, spreadnya juga lebih jelas, dan likuiditas lebih baik. Artinya, ketika Anda membeli, Anda tahu apa yang Anda miliki. Dan ketika Anda menjual, prosesnya lebih jelas, lebih konsisten, dan ya ini bukan soal mana yang paling bagus, tapi soal kesesuaian fungsi. Investasi emas di sini bukan hanya tentang, yang penting saya udah beli emas, mau dalam bentuk perhiasan kek, atau dalam bentuk emas digital kek, yang sekarang lagi ramai dibicarakan. Ya lagi-lagi,
beli emas itu karena FOMO. Mungkin ini saatnya kalau Anda harus mulai melirik emas fisik. Ya, emas batangan. Ya, kalau saya memilihnya di UBS Gold. Kenapa? Karena emas batangan UBS Gold ini memiliki keunggulan utama, terutama harganya lebih terjangkau dan desainnya itu modern, variasi gramasinya juga beragam. Ya kalau bicara kualitas, ya sudah terjamin lah ya. Namanya emas murni 24 karat, ya 99,99% dan ini cocok sih untuk investasi pemula ataupun sekedar buat jadi koleksi pribadi. Di era digital hari ini, emas memang tidak selalu berbentuk fisik. Saat ini banyak orang membeli emas dalam bentuk digital. Mereka melihat angka di aplikasi, melihat saldo yang naik turun, dan dianggap praktis. Tapi ada satu pertanyaan yang sederhana. Apa kita benar-benar memiliki emas itu? Atau kita hanya melihat angka? Nah, di sini ada perbedaan yang sangat halus tapi fundamental. Ada perbedaan antara melihat angka di layar dan benar-benar memiliki sesuatu di tangan kita. Bukan berarti salah ya, tapi penting untuk disadari. Memiliki emas fisik di tangan jauh lebih aman. Pernah dengar kasus emas digital terbesar yang sempat gempar di China di awal 2026? Di mana ada platform emas digital Jiwurui, JWR. Gagal untuk mencairkan dana senilai 23,5 triliun. Ya. Investor nasabah mereka nggak bisa untuk mencairkan saldo digitalnya dan ya ini merupakan resiko terbesar unbacked gold atau emas digital tanpa fisik. Dan kasus ini, itu sampai memicu kekhawatiran global mengenai keamanan penyimpanan emas digital. Belajar dari kasus ini, saya rasa kita semua nggak mau dong sampai kejadian kan? Jika kita ingin menjadikan emas sebagai bagian dari strategi finansial, ya pendekatannya harus berbeda. Coba ikuti strategi ini. Yang pertama, beli secara bertahap. Gak perlu menunggu harga itu sempurna, karena kita gak akan pernah tahu kapan harga yang terbaik. Beli aja secara bertahap. Anda bisa mengurangi yang namanya risiko timing. Contoh, daripada Anda membeli 50 gram sekaligus, Anda bisa beli 5 gram setiap bulan. Dan itu menciptakan rata-rata harga yang lebih stabil. Yang kedua, fokus jangka panjang. Emas itu kan bukan instrumen untuk cepat kaya, tapi emas itu adalah untuk menjaga daya beli. Jadi kalau Anda berharap kenaikan secara cepat, Anda nanti kecewa. Anda harus melihatnya sebagai proteksi di jangka panjang. Kalau itu, ekspektasinya nanti jadi lebih realistis. Yang ketiga, jangan emosional. Jangan membeli sesuatu itu karena panik dan jangan juga menjual karena takut. Karena setiap keputusan yang berbasis emosi hampir selalu salah. Disiplin lebih penting daripada timing. Terus apa sih yang paling penting? Ya, disiplin. Emas itu bukan sekedar aset. Emas itu bisa jadi alat menyimpan, alat untuk menahan diri, alat untuk kita nggak mudah menghambur-hamburkan uang. Karena ya emas nggak mudah dicairkan seperti saldo digital. Ada jeda, ada proses. Dan ya jeda itu bisa menciptakan kedisiplinan. Ibarat ya kita disiplin lah dalam mengelola keuangan. Ada satu nilai yang sering dilupakan. Kepemilikan nyata. Sesuatu yang bisa Anda simpan. Sesuatu yang bisa Anda pegang. Sesuatu yang tidak tergantung sistem. Dan suatu hari bisa Anda wariskan. Dan itu bukan sekedar angka, tapi aset fisik. Emas batangan. Emas batangan ini menjadi sesuatu yang bisa kita simpan dan suatu hari bisa kamu berikan.
Mungkin selama ini kita merasa sudah berinvestasi, sudah beli emas, sudah menyiapkan masa depan. Good. Tapi pertanyaannya, apa sebenarnya kita sudah benar-benar paham dengan apa yang kita beli? Atau jangan-jangan selama ini sekedar mengikuti tren? Emas bisa menjadi alat investasi yang kuat hanya jika kita membelinya dalam bentuk yang tepat, bukan ikut-ikutan tren. Tapi kita paham tentang nilai, dan kalau kita paham tentang nilai, maka keputusan kita akan berubah jadi lebih bijak. So, jika suatu hari kita memutuskan untuk mulai berinvestasi di emas batangan, pastikan ya, pilih yang terpercaya, yang transparan, dan jelas asalnya. Karena pada akhirnya, bukan hanya apa yang kita beli yang terpenting, tapi bagaimana kita memahaminya. Setelah menonton konten ini, jadi gimana? Kamu masuk dalam tim emas fisik atau emas digital? Ayo komen. Ya, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga silakan di share video ini sekiranya bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya.